Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat sore buat teman-teman yang ada di rumah. Saya mau perwakilan dari kelompok 7 mau sedikit eh, menjelaskan teman-teman soal bisnis model Canva rice bowl tradisional. Jadi em, kita kalau ngomong soal bisnis model Canva itu dimana kita itu merencanakan suatu bisnis kita ke dalam format yang sederhana dan lengkap terutama. Dan ini saya menjelaskan dari uh, Rashball itu sendiri mengenai beberapa dari nilai-nilainya dari Rashball. Rashball itu memang secara porsi itu memang sangat cukup untuk makan siang dan juga untuk sarapan itu sangat cukup. Bentuk packagingnya, bentuk kemasannya itu bulat, tinggi segini. Setelah itu tutupannya itu ada plastik dan nasinya ada di bawah, lauknya ada di atas, seperti itu. Jadi kalau biasanya rice bowl itu yang ala-ala KFC itu dia lauknya ayam, nasi putih dikasih saus teriyaki, saus balado, seperti itu. Jadi ada sausnya di atasnya. Lah, untuk di rice bowl ini kita memang menawarkan kepada konsumen itu hal yang berbeda, di mana rice bowl ini isinya gak ala-ala KFC tapi ala-ala tradisional. Ada nasi Jawa gitulah, yang ada nasi kuning, nasi pecel dan sebagainya. Kita merencanakan seperti itu, kita imajinasi kita ya dari kelompok 7. Jadi saya menjelaskan aku aja ya, kayaknya enakan aku ya. Aku menjelaskan dari mitra utama rice bowl ini kita sangat berhubungan nanti dengan pedagang bahan baku. Setelah itu ada percetakan mangkuk rice bowl, jadi kan bentuknya kayak mangkuk gitu. Ada mangkuknya tapi bukan yang bukan yang ada yang bukan seperti mangkuk biasa, tapi kayak ada pokoknya nanti bisa dikasih di sini gambarnya. Terus Gojek dan Grab pastinya untuk masalah soal makanan itu pasti lebih enaknya kita ada GrabFood, GoFood, itu kita memaksimalkan itu. Dan juga kegiatan di internal kita mendesain produk. Setelah itu desain produknya ini meliputi menu makanan. Ada menu makanan, berbagai macam menu makanan yang itu porsinya itu sederhana, porsinya cukup, tapi sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi misal ada nasi rendang, ada nasi pecel, ada sayur tumis, ada sayur sop dan sebagainya. Terus ada desain mangkuk. Setelah itu kita mendesain itu kan di situ kan ada tempat brandingnya di pinggir. Di pinggir ada tempat brandingnya. Lah itu kita bisa mendesain mangkuk itu semenarik mungkin. Gimana supaya meskipun konsumen itu tetap merasakan rasanya, tapi dia pasti kesan pertamanya itu lihat dari logo, lihat dari desain yang ada di kemasan, seperti itu. Jadi mungkin contohnya itu di
kalau dalam desain kemasan lah ya, desain produk itu seperti Aqua, seperti Indomie, mie sedap. Kenapa kok saat mereka membuat pamflet, poster ataupun apapun itu yang mereka buat mie sedap lah atau Indomie, dia selalu dia tuh mendesain produk, mendesain kemasannya itu dengan foto yang ya plesetannya itu yang ada di jokes-jokesnya teman-teman itu di Twitter, di media sosial itu kok nggak sama dengan apa yang tak buat. Ya iyalah, itu adalah bentuk dari desain produk, bentuk dari desain kemasan, supaya apa, konsumen itu tertarik untuk membeli itu. Dia bakal punya ekspektasi bahwasanya yang aku buat itu bakal minimal bisa seperti itu. Itu imajinasi. Kita harus memposisikan imajinasi dari konsumen untuk kita menentukan desain produk yang baik seperti apa. Itu salah satunya untuk desain, untuk memposisikan produsen, memposisikan kita sebagai produsen ke konsumen seperti itu. Terus apalagi ya, sorry strategi pemasaran, terus pemeliharaan akan kualitas dan finansial. Strategi pemasaran ini sangat penting, bagaimana kita itu bisa kasarannya kita selalu menggenjot. Misal kita harus punya target, kita harus punya daya jual tinggi. Gimana caranya? Itu strategi pemasaran, dan juga melalui siapa saja yang bakal kita pasarkan dan STP-nya seperti apa. Kalau kita ngomong soal akademis, ngomong soal biasanya teman-teman dulu inget mata kuliah pemasaran itu ada STP lah, itu dibahasnya itu di strategi pemasaran, bagaimana supaya calon konsumen itu bisa menjangkau produk kita. Setelah itu di pemeliharaan akan kualitas. Jadi itu kan kita saat menerima konsumen dari awal sampai kita jenjang di mana kita menentukan akhir tahun, semisal kita juga harus memelihara kualitas. Jadi misal di bulan 1 kita bisa dapat saran dan kritik dari konsumen yang sudah membeli produk, pastinya kita dapat saran, otomatis di bulan kedua kita mesti merubah itu, mungkin entah pelayanan atau desain produk yang kurang baik. Kita harus mengevaluasi itu dan menerapkan saran dan kritik dari konsumen. Itu akan dilanjutkan secara kontinu tanpa kita membuang ciri khas dari produk kita. Karena dari awal kita sebenarnya harus bisa menentukan ciri khas dari produk kita supaya kita bisa membedakan. Contoh, kalau tadi ciri khas produk ini adalah rice bowl tradisional. Kita menawarkan bentuk kemasan yang premium tapi murah dan juga isinya tradisional. Semua orang yang punya selera masing-masing makan. Kalau kita ngomong makanan pasti selera orang masing-masing. Jadi nasi kuning, nasi pecel, nasi rendang, nasi sayur tumis dan sebagainya, itu mereka pasti mereka juga juga tetap menanti mereka juga mencari itu gitu loh. Jadi ciri khasnya itu kan rice bowl tradisional. Jadi kita tidak membuang itu selama ada mungkin dari kita mungkin dari kritik dan saran ya, dari sisi rasa mungkin, habis itu desain produk, mungkin cara kita mengemas, mungkin cara pengantaran dan mitra usaha dan sebagainya. Mungkin meliputi itu yang untuk kita jadikan perubahan. Jadi ada
ada yang dirubah, ada yang tetap seperti itu. Terus ada di financial. Financial ini sangat rawan. Jadi kebanyakan, setahu saya ya, saat kita sudah memulai bisnis dengan serius, finansialnya ini harus tertata dengan baik. Karena kalau kita tahu uang keluar dan keluar masuk, uang keluar masuk di perusahaan itu kalau nggak ditata dengan baik, alokasi dananya itu kurang baik, itu sangat apa ya, mempengaruhi kualitas, mempengaruhi apa ya, bukan kualitas ya, seperti internal perusahaan itu sangat mempengaruhi. Jadi alokasi dana, semisal ya, ini contoh alokasi dana yang kurang baik dalam permodalan. Ini ada beberapa jenis alokasi dana, ada beberapa tempat alokasi dana untuk gaji staff dan divisi. Ini untuk persenan donatur semisal. Ini ada untuk kas perusahaan. Jadi semisal persenan ini kurang adil, kurang baik, dan tidak ada kesepakatan dari beberapa pihak, tentunya banyak pihak ya pasti ya, karena sesuai dengan jenis usahanya. Kalau CV atau UD, mereka bisa, kalau CV dia bisa harus beberapa orang. Kalau misal udah PT lah, mungkin PT itu dia harus mengutamakan keputusan dari donaturnya, investornya. Jadi kalau misalnya alokasi dananya itu nggak dibahas, persenannya nggak dibahas, itu sangat berbahaya menurut kami. Terus nilai tawar ini yang akan ditawarkan adalah tadi, kita punya banyak menu dan bungkusnya premium, bungkusnya modern, tapi isinya tetap tradisional. Kita menyediakan banyak menu apa ya, makanan pasar lah, bisa dibilang seperti itu. Makanan tradisional, makanan Indonesia banget di situ. Jadi nggak ala-ala KFC. Itu yang kita tawarkan. Dan juga, oh iya, salah satu lagi, kita menawarkan beberapa nanti juga saya jelaskan beberapa hubungan pelanggan nanti di engagementnya. Terus iya seperti itu. Yang tawarkan juga kita beroperasi 24 jam. Jadi kita hanya menerima take away aja. Kita nggak menerima ya. Jadi maksudnya kita nggak ada warung, tapi kita menggunakan hard selling yang ada misal di cafe, kita menitipkan produk yang ada di situ. Terus kita juga menyetok supaya nanti kalau ada Grab atau GoFood yang ada yang pesen lewat GoFood atau Grab, kita ada. Jadi kita menawarkan bentuk produk yang tadi dan juga pelayanan di 24 jam itu. Karena nggak dipungkiri, kita lapar itu nggak ada tentunya. Ini nggak di luar kita ngomong nutrisi, kita ngomong sebagainya. Ini soal kebutuhan sendiri aja. Semisal kita memang satu hari kita makan 3 kali, sarapan, makan siang, sore, atau malam. Cuman saat misalnya teman-teman itu melean, kita itu tetap ada buat teman-teman. Terus sumber daya utama itu aplikasi dan pegawai. Jadi ini meliputi internal kita. Jadi kita sangat menggunakan aplikasi ya tadilah Grab sama Gojek. Untuk pegawai otomatis sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kegiatan utama. Terus dampak sosial Rice Bowl. Pertama, Rice Bowl dijadikannya identitas dari usaha kuliner, pasti. Karena kalau kita ngomong Rice Bowl, artinya apa ya? Lupa sih.
rice bowl itu kan namanya nasi ya, mangkok nasi, sorry, mangkok nasi. Mangkok nasi berarti di situ ada makanan. Lah, itu. Kedua, potensi bisnis yang menguntungkan untuk para bisnis kuliner. Ketiga, berkembangnya Grab atau Gojek dengan adanya rice bowl ini. Empat, adanya WA kuliner, mungkin WA bisnis ya. Terus pertumbuhan yang baik dari skalabilitasnya untuk masuk ke pasar ASEAN. Ini jangka panjang. Ini dampak sosial di jangka panjang. Karena kita juga punya imajinasi ya, perencanaan bahwasanya kita bakal lebih dari ini. Jadi kita bakal mewakili beberapa makanan-makanan yang ada di negara-negara. Misal Indonesia tradisionalnya ini, di negara ini tradisionalnya ini, seperti itu. Terus rice bowl memberikan berbagai macam penghargaan seperti best e-commerce seperti itu, dan juga beberapa penghargaan kuliner seperti itu. Yang ketujuh, menu rice bowl pertama kali McDonald's dan hanya ada di Indonesia. Jadi rice bowl ini memang kan awalnya dari franchise, bukan franchise, seperti makanan chicken lah, KFC, McD kayak gitu. Terus juga membantu meningkatkan perekonomian di bidang kuliner. Jadi kita bisa membantu beberapa teman kita ataupun beberapa orang di sekeliling kita untuk bisa membuka lapangan kerja terutama. Itu sangat pasti orang di sekeliling kita bakal membutuhkan itu. Terus sumber pendapatan berasal dari setiap rice bowl yang dijual, itu pasti seperti itu. Terus cara distribusi ini sangat ya sama kayak mitra utama tadi ya, cuman ini lebih dijelaskan lebih luas saja. Ini media sosial, menggunakan media sosial apapun yang mengedukasi kepada calon pelanggan, juga melayani pelanggan di media sosial. Kita berupaya agar pelanggan memiliki persentase 80% keputusan untuk membeli. Jadi 80% kita untuk menawarkan kepada konsumen itu di media sosial. Ini 80% ya. Berarti kita sangat memaksimalkan memaksimalkan online selling yang ada di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Karena yang bakal kita tawarkan nanti, yang menjadikan kita ada ada ikatan antara produsen dan konsumen, antara pembuat dan pembeli, itu kita ada bundling, giveaway, promo tiap akhir bulan, testimoni berhadiah, konten kesehatan, dan pelayanannya tentunya. Di situ kita bakal memaksimalkan 80% itu untuk mengikat dari pembuat kepada pembeli, seperti itu. Penjual kepada pembeli. Kita mengikat dari situ. Terus ada ojek online dan franchise. Jadi cuman franchise ini cuman beberapa persen aja sih. Kita cuman melayani take away. Jadi franchise ini cuman untuk masak aja, seperti itu. Dan cuman supaya kita kelihatan di offline, di lapangan, seperti itu. Ya, ini kita target pelanggannya ini seperti yang tadi sepertinya sudah aku singgung. Target pelanggannya kita di menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kita membandrol harga 10.000 sampai 15.000 per porsi. Seperti itu teman-teman. Karena kita harganya 10.000 sampai 15.000 ini per porsi ya.
itu sudah sesuai dengan menunya. Jadi yang kita tawarkan membuat konsumen itu nggak khawatir, apalagi kita di akhir tahun itu mencoba kita akhir tahun mempunyai rencana untuk membuat beberapa ikatan tadi lah, bundling itu misal kita beli misalnya beli saat dua gratis satu, seperti itu. Giveaway, ada testimoni berhadiah. Jadi kita suruh beberapa calon konsumen kita atau konsumen setelah kita, supaya dia tuh testimoni, terus itu kita kasih hadiah dimana kontennya menarik, itu kita hadiah kita lombakan itu. Jadi seperti itu bentuk-bentuk yang kita tawarkan dan kita rencanakan, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman mau menanyakan sesuatu, silakan tanya ke grup aja. Nanti kelompok kita bakal menjawab. Kalau teman-teman tanya kenapa saya menjelaskan sendiri, karena kita nggak bisa ketemu ya. Jadi, cuman kita bagi tugas aja di kelompok 7 ini. Ya cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.